Halo, selamat datang lagi kembali di channel gua, Visay. Kali ini gua akan mengedukasi mengenai apa arti dari investasi di pasar modal. Masih banyak orang yang masih kebingungan apa yang sebenarnya ditransaksikan di pasar modal. Apa itu pasar modal? Kita bahas satu persatu dengan simple. Yang pertama, kita akan bedah dulu arti dari investasi pasar modal. Investasi pasar modal terdiri dari tiga suku kata ya, investasi, pasar, dan modal. Investasi yang pertama adalah membuat nilai uang yang ada saat ini berkembang di masa yang akan datang. Misal, contoh yang sering kita dengar adalah gua mau investasi tanah. Di situ kita sudah pasti bisa mencerna investasi tanah. Berarti kita beli tanah dan beberapa tahun kemudian kita jual tanah dan kita untung. Sesederhana itu. Tapi mengapa ketika kita mendengar investasi di pasar modal tidak semudah itu? Sekarang kita akan bahas lagi. Yang kedua adalah pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual itu akan bertemu di sebuah yang namanya pasar. Pasar impres, pasar minggu, pasar malam. Itu adalah tempat pertemuan antara pembelian dan penjualan. Oke? Yang ketiga, modal. Kalian sudah pasti membayangkan modal itu adalah, ya kalau gue mau bikin usaha, ya gue harus punya modal. Benar sekali, itu adalah modal. Sekarang, investasi pasar modal. Investasi di mana kita memperjualbelikan modal. Benar sekali. Tapi, di mana pasarnya? Pasar modal itu diwadahi oleh lembaga yang namanya Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek itulah si pembeli dan penjual bertemu. Gua akan ilustrasikan sesederhana mungkin, oke? Apa yang diperjualbelikan di pasar modal? Yang pertama kita kenal adalah saham. Kira-kira apa yang kalian pikirkan mengenai saham? Ini adalah pengertian yang sangat sederhananya. Gua akan ilustrasikan sebagai berikut. Keren nih, Doni usahanya lagi keren-kerennya nih. Hebat ya. Oh, tapi dia lagi butuh modal nih untuk pengembangan usaha. Kayaknya gue bisa nih ikutan join sama dia. Gue telepon ah. Halo Don, apa kabar? Keren nih bisnisnya. Emang keren sih kedai kopi lu. Konsepnya keren, target marketnya juga keren lah. Tapi ngomong-ngomong, lu katanya lagi ini ya, lagi mau ngembangin usaha, butuh modal. Gue tertarik nih jadi investor, gue pengen nanam saham di tempat lo. Ketika kalian mendengar ilustrasi tersebut, kalian sering mengucapkan, gue mau nanam saham dong di perusahaan lo. Di situ kalian tidak sadar sebenarnya kalian itu sudah mengerti apa arti sebenarnya itu saham. Benar sekali. Saham itu adalah modal. Jadi di Bursa Efek mempertemukan antara Doni yang membutuhkan modal dan gue yang punya modal, dipertemukanlah di pasar yang namanya Bursa Efek. Nah kalau tadi kan kita dipertemukannya di Facebook misalkan ya, karena ini belum ada regulasi yang jelas. Sedangkan di pasar modal itu regulasinya jelas. Jadi kita nggak usah bingung nyari orang yang butuh modal sama orang yang punya modal. Kita tinggal lihat Bursa Efek, di sana sangat banyak sekali orang yang butuh modal dan orang yang punya modal. Setelah gue menanam modal di perusahaan kedai kopinya Doni mengembangkan usahanya dan membuka cabang di mana-mana. Akhirnya perusahaan Doni berkembang dong dengan adanya modal dari gue saat itu. Saat itu gue cuma ngemodal 10 juta di perusahaannya Doni. Dan Doni punya kewajiban terhadap gue yaitu membuka seterbuka-bukanya laporan keuangannya kepada gue. Gue pengen lihat dong berapa untungnya dia. Gue juga mendapatkan hak yaitu keuntungan dari perusahaan yang Doni jalankan, karena gue terlibat modal di perusahaan kedai kopi Doni, jadi gue akan menerima untungnya Doni dong. Di sini dikatakan di dalam pasar modal itu adalah dividen atau pembagian keuntungan. Bayangkan berapa orang yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan telekomunikasi, perusahaan otomotif, perusahaan perbankan, berapa orang berduyun-duyun mengantri ingin bekerja di perusahaan tersebut. Padahal dengan kita membeli saham perusahaan tersebut, kita tidak perlu menjadi pegawainya, kita tidak perlu menjual produknya, tetapi kita akan mendapatkan keuntungannya. Itu adalah kelebihan di pasar modal ini. Tapi kan harus butuh modal yang besar. Sebenarnya tidak sama sekali. Karena mulai saat ini, satu lotnya yang diperjualbelikan di Bursa Efek itu adalah 100 lembar. Misalkan harga Telkom itu Rp3.000, kalian
minimal hanya membeli Telkom itu dengan 300.000. Dan ada lagi yang lebih murah seperti Antam, Aneka Tambang. Kalau kalian nggak bisa beli emasnya, kalian minimal bisa membeli sahamnya yang harganya sekitar 700 perak. Kalian bayangkan, dengan harga 700 perak, modal 100 lembar berarti sekitar 70.000. Kalian punya perusahaan sebesar Antam. Kalian tidak usah menjual emasnya, kalian tidak usah kerja di perusahaannya, tapi kalian mendapatkan keuntungannya. Memang persentasenya sangat sedikit, tapi di sini kita mempunyai peluang untuk menabung. Sedikit demi sedikit, kita ngeluarin 70.000, 70.000, 70.000, itu yang dikatakan dengan nabung saham. Tapi, perlu kalian ketahui, di pasar modal ini dikatakan dengan pasar perdana, di mana mempertemukan antara yang membutuhkan modal dan yang mempunyai modal. Bertemulah di pasar perdana. Ada yang kita kenal pasar sekunder. Ini yang sangat populer di pasar modal sebenarnya. Ini yang sebenarnya banyak dilakukan di pasar modal saat ini, yaitu di pasar sekunder, yaitu memperjualbelikan modal. Yang tadinya itu hanya kita menemukan antara pemilik modal dan yang membutuhkan modal, dipertemukan. Sekarang si pemilik modal ini memperjualbelikan modalnya itu kepada orang lain. Seperti apa ilustrasinya? Seperti ini. Halo Don, apa kabar? Alhamdulillah ya, perusahaan kita berkembang pesat. Makasih nih dividen yang selama ini lu kasih ke gua. Iya nih, ini Don, gua kayaknya lagi perlu duit. Gua mau beli motor. Ada motor harga 15 juta nih. Gimana kalau gua jual kepemilikan modal gua di perusahaan lu ke Indra? Iya, Indra sahabat kita waktu SMA. Katanya dia minat banget beli saham di perusahaan lu, karena ngeliat perusahaan lu lagi berkembang. Kebetulan kan gue punya modal di perusahaan lu, gue tawarin aja ke dia kali ya. Gak apa-apa kan? Oke, siap. Makasih ya, ntar gue kabarin lagi kalau Indra udah oke. Siap. Makasih Tuan. Halo Indra, bisa Indra ngelanjutin obrolan kita yang kemarin? Katanya kan lu tertarik tuh sama perusahaannya Doni. Kebetulan kan gue lagi punya modal juga di tempat dia. Gue mau jual sahamnya ke lu, gimana, mau nggak lu? Iya. Keuntungannya sekarang ya kalau dulu pertama nih ya, sebelum berkembang, gue dapat sekitar 200.000 sebulan. Sekarang karena berkembang lumayan lah, sekitar 500 ribuan gue dapat nih bagi hasil keuntungannya. Iya, dividennya sekitar 500.000. Gimana? Gue punya modal di dia, mau gue jual 15 juta. Gimana, mau nggak lo? Oke lah, nggak apa-apa buat lo 14 juta. Deal ya, kita 14 juta ya. Gue jual ke lu ya. Ntar si Doni bagi keuntungannya, bagi dividennya, ntar sama lu, bukan sama lu gue lagi. Oke? Nanti gue serahin lah kepemilikan modal gue di Doni ke lu ya. Oke, makasih Indra. Oke, bye. Oke, sudah paham? Di pasar sekunder, gue sebagai pemodal di perusahaan kedai kopi Doni menjual modal gue kepada Indra. Jadi gue bisa menjual modal gue Doni itu yang dulunya gue cuma modal 10 juta di perusahaannya Doni. Karena melihat perusahaan Doni sudah semakin berkembang, cabang di mana-mana, gue boleh dong menawarkan modal yang gue tanamkan di Doni itu. Sekarang gue naikin harganya, yang tadinya 10 juta, misalkan gue mau jual 15 juta ke si Indra. Jadi gue jual ke Indra misalkan 15 juta, dan Indra berani di 14 juta, akhirnya kita deal 14 juta. Dan yang harus kalian tahu, setelah kepemilikan itu berubah, si pemilik perusahaan itu akan memberikan keuntungannya kepada Indra. Disitulah arti dari pasar sekunder. Jadi gue menjual kepemilikan modal gue di perusahaan Doni ke Indra. Ini sebenarnya yang sangat ramai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu di pasar kedua. Jadi kalian sudah tidak usah bingung lagi. Kalau awalnya tadi apa yang diperjualbelikan di pasar modal, ya itu adalah modal. Pasar pertama, pasar perdana, dan pasar sekunder. Masih ada dua bahasan, yaitu obligasi dan reksadana. Barangkali berkesempatan gue bisa menjelaskan lagi di video berikutnya karena waktunya sudah tidak mencukupi. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang gue jelasin. Kalau kalian sudah paham, mau mulai kapan?
Yuk sama-sama investasi.